Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru atau blueprint tentang gimana sih caranya mengubah sebuah sekolah biasa menjadi ekosistem pendidikan yang benar-benar bermutu tinggi. Kita bakal kupas tuntas langkah strategis dalam mengelola siswa, fasilitas, sampai budayanya. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya rahasia di balik sekolah-sekolah yang prestasinya luar biasa? Apa semata-mata karena kurikulum akademiknya yang super susah? Ataukah justru tentang gimana sekolah itu membina lingkungannya, fasilitasnya, dan pastinya orang-orang di dalamnya? Di ulasan kali ini, kita akan bahas 5 pilar utamanya. Mulai dari esensi manajemen kesiswaan, gimana strategi input dan orientasinya, peran infrastruktur, kepemimpinan dan budaya mutu, sampai langkah-langkah praktis layanan siswa yang bisa langsung diterapin. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, esensi manajemen kesiswaan, atau ibaratnya gimana kita merawat benih-benih masa depan ini. Coba perhatikan deh, kutipan ini ngasih perspektif yang menarik banget. Manajemen kesiswaan itu ternyata bukan cuma sekedar urusan administrasi atau ngurusin tumpukan kertas pendaftaran aja. Lebih dari itu, ini tuh ibarat perjalanan panjang yang holistik untuk merawat dan mengembangkan siswa secara penuh dari hari pertama mereka melangkah masuk sampai akhirnya mereka lulus. Dan kalau kita merujuk pada literatur akademik, jelas banget kalau layanan kesiswaan yang terstruktur itu adalah kunci mutlak. Mengimplementasikan penjaminan mutu internal dan melindungi hak-hak siswa itu benar-benar pondasi utama buat nyapai standar pendidikan nasional. Ibaratnya, ini adalah detak jantung dari kualitas sebuah institusi pendidikan. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas soal strategi input dan orientasi. Gimana sih cara sekolah menyambut pemikiran-pemikiran baru? Nah, poin pentingnya di sini, perjalanan siswa yang berkualitas itu butuh 3 langkah krusial. Peningkatan mutu input itu harus dimulai dari menganalisis berapa sebenarnya kapasitas kelas kita, terus diseleksi secara ketat tapi tetap adil, baik secara administratif maupun akademik, dan ditutup dengan menyambut mereka lewat program orientasi yang asik dan mendukung. Oh ya, ada satu angka yang nggak kalah penting selama fase rekrutmen, rasio 1:30. Menjaga rasio ideal satu guru untuk maksimal 30 siswa itu penting banget buat mastiin setiap anak di kelas dapat perhatian yang fokus. Kebayang dong, kalau kelas selalu padat, proses kegiatan akademik pasti bakal sangat terhambat. Terus ketika mereka udah masuk, masa orientasi siswa atau MOS itu sama sekali nggak boleh jadi momen yang nakut-nakutin ya. Ini harusnya jadi prosedur pengenalan yang terstruktur untuk rumah baru mereka. Hal ini krusial banget buat dukung adaptasi siswa dengan lingkungan sekolah. Mulai dari ngenalin metode belajarnya, ketemu guru-guru yang ramah, keliling fasilitas sekolah, sampai paham aturan mainnya dengan cara yang seru. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, peran infrastruktur. Ini ibarat menciptakan tanah yang subur buat tanaman kita tumbuh. Coba kalian bandingkan dua kondisi ini. Realitanya kelihatan banget kan? Fasilitas yang buruk dan gak terawat itu bikin motivasi belajar siswa langsung anjlok. Sebaliknya, kalau fasilitasnya optimal, bersih, dan rapi, ini bakal jadi contoh nyata gimana lingkungan yang nyaman secara langsung memotivasi siswa dan mendongkrak prestasi akademik mereka. Tapi perlu diingat, lingkungan yang bagus itu nggak muncul begitu aja. Pihak pengelola sekolah harus jalanin siklus terorganisir ini, mulai dari perencanaan yang matang di awal, pengadaan, sampai perawatan berkala yang penuh perhatian. Siklus ini mastiin setiap meja belajar dan alat lab sekolah selalu siap menyambut rasa ingin tahu siswa kapanpun mereka butuh. Masuk ke bagian keempat, kepemimpinan dan budaya mutu. Di sini kita ngomongin soal ngebangun iklim kesuksesan. Kalau ngomongin budaya, kepala sekolah punya peran yang super krusial. Kepala sekolah itu adalah role model utamanya, sang nakoda. Strategi kepemimpinannya dalam ngelola sumber daya dan ngasih contoh nyata ke guru-guru serta siswa, itu yang bakal nentuin gimana iklim dan budaya mutu terbentuk di sekolah. Pokoknya memimpin lewat keteladanan deh. Sekolah yang mutunya tinggi itu secara sadar merajut elemen-elemen ini jadi satu kesatuan. Mereka nggak cuma ngejar nilai akademik, tapi juga karakter. Perpaduan antara nilai inti, norma, sampai aturan main yang ngedidik ini bakal nyiptain atmosfer sekolah yang nggak cuma aman dan positif, tapi juga ngebentuk kedisiplinan alami buat semua warganya. Nah, kita sampai di bagian kelima, langkah praktis layanan siswa. Waktunya kita ubah semua teori tadi jadi aksi nyata. Panduan di tabel ini berguna banget loh, apalagi buat optimalisasi layanan di tingkat sekolah menengah. Rahasia ngebangun kedisiplinan itu sesimpel memadukan rutinitas lewat pembiasaan harian, ngasih teladan lewat guru, ngebangun kesadaran siswa biar mereka paham kenapa aturan itu dibuat, dan terakhir, ngasih pengawasan yang sifatnya peduli dan ngebimbing, bukan cuma ngukum.
Dan kalau kalian mau lihat perubahan positif instan di sekolah kalian, coba deh terapin budaya 5S ini. Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Sesimpel itu, tapi efektifnya kebangetan buat mastiin setiap interaksi sehari-hari di sekolah terasa hangat dan penuh rasa hormat. Ini bukan cuma asal ngomong ya. Literatur akademik juga mengamini hal ini. Melembagakan perilaku sopan santun ini adalah strategi yang udah terbukti klinis. Maksudnya terbukti akademis, mampu naikin kualitas pendidikan karakter sekolah. Hal ini secara konsisten ngajarin siswa untuk jadi pribadi yang jauh lebih empati, toleran, dan beradab. Jadi sebagai penutup ulasan materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Berbekal pemahaman soal manajemen siswa, infrastruktur, sampai budaya tadi, langkah strategis apa nih yang bakal pertama kali kalian terapin di sekolah kalian besok pagi? Coba dipikir-pikir ya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.